مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين فإن أحسن الكلام وأبلغ النظام وأجمل بيان كلام رب العالم على لسان حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam pembahasan kajian tafsir Al-Qur'an. Kita menggunakan kitab Safwatu Tafasir yang ditulis oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tafsiran yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini terkait pembantaian, pembunuhan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita yang ada di Rafah di Palestina. Maka kami mengutip satu firman yang disebutkan di dalam surat Al-Munafikun. Di surat Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengadakan satu sumpah aymanahum, atau bisa kita tafsirkan dengan apa yang ada saat ini. Mereka membuat satu aturan aymanahum, sumpah yang berisikan kesepakatan dan suatu aturan internasional yang kita kenal dengan aturan yang dibuat oleh PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kemudian dibuat aturan juga di PBB itu ada yang disebut hak veto. Hak veto itu hanya diberikan kepada beberapa negara. Ada Amerika di situ, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Jadi hak veto ini kalau ada kesepakatan dari bangsa-bangsa yang masuk di anggota PBB itu, yang berhak memutuskan dan yang berhak menolak yang diberikan hak veto tadi. Kalau tiga Amerika, Prancis, Inggris, ya di belakang juga Israel, berarti suara dari bangsa lain itu tidak ada arti. Itu hanya buatan-buatan mereka untuk menipu. Maka itu di Al-Quran jelas dijadikan aturan itu sebagai junnah, pelindung.
tameng. Tujuannya apa? Fasaddu an sabilillah, untuk mencegah orang melakukan kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu melakukan perbuatan yang sangat buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini tipuan semua, makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, mereka buat makar, tipuan, tapi mereka lupa bahwa Allah juga sebaik-baiknya yang membatalkan tipuan itu. Hanya tunggu tinggal waktu. Yakiduna, ya, yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membatalkan makar mereka. Sebaik-baiknya yang membatalkan rencana-rencana jahat, konspirasi-konspirasi jahat adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini ceritanya orang munafik, ya, tapi orang munafik maknanya luas. Bukan hanya yang pura-pura masuk Islam, tapi menampakkan seakan-akan baik, menyuarakan hak asasi manusia, menyuarakan tentang kebaikan, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Justru gak ada harganya manusia. Apalagi ini berbicara tentang kemanusiaan, ya. Sepakat semua itu. Anak-anak kecil tidak punya salah, tidak boleh dibunuh dalam situasi apapun. Perempuan juga demikian, ya. Tapi yang terjadi, ya, mereka dibunuh. Nah, kemudian dilanjutkan ayat tadi, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nah, mereka ini kalau kita lihat membuat kita takjub. Kalau berbicara tentang kebaikan, ya, sama hewan mereka juga berbuat baik, kemanusiaannya luar biasa, berbicara dari forum ke forum tentang hak asasi manusia. Tu'jibuka ajsamuhum, secara lahiriah membuat kamu takjub dengan program-program mereka. Tapi semua palsu, kata Allah. Tu'jibuka ajsamu iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Maka Rasul SAW mengatakan indikator orang munafik 3 itu. Ayatul munafik 3. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan. Apabila mereka berbicara dusta, berjanji mengingkari, diberikan amanah dikhianati, diadakan perjanjian bersama ternyata dikhianati. Justru yang melanggar mereka. Tapi kalau berbicara tentang hak asasi manusia, kalau yang korban pihak mereka, wah, itu yang melanggar itu mendapatkan sanksi secara internasional, dikritik habis-habisan. Ini Amerika, Israel dan sekutunya. Tapi kalau mereka yang melanggar hak asasi manusia, mereka mendiamkan, bahkan mereka mendukung perbuatan itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh juru bicara yang ada di pihak Amerika maupun yang ada di Israel. Nah, dan ini bukan berbicara masalah agama, tapi berbicara masalah kemanusiaan. Ya, sudah berapa banyak korban yang berjatuhan, dan nanti ke depan akan lebih parah lagi kalau ini dibiarkan. Ini hukumnya wajib nih menyampaikan begini, ya. Seorang dai wajib, karena
ada kemungkaran yang jelas-jelas terjadi, apalagi sampai membunuh, itu harus disampaikan. Siapa yang punya kekuasaan, dia harus melakukan tindakan dengan jabatannya, baik presiden, raja, atau pejabat-pejabat yang terkait yang memiliki kewenangan akan hal tersebut, ya. Berdasarkan hadis Rasul Muhammad SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka wajib baginya merubah, menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Syekh Abu Habs Sya'rani mengatakan, dengan tangannya artinya apa? Dengan kemampuan dia karena memiliki jabatan. Dia mampu tuh merubah sesuatu dengan jabatannya. Kemudian kalau tidak mampu dengan merubah dengan tindakan, fabilisani, maka dengan lidah. Dia sampaikan hal yang mungkar itu, disampaikan, yang keliru disampaikan, kejahatan itu, pembunuhan dan lain sebagainya, pembantaian itu wajib disampaikan. Kalau tidak bisa juga, orang awam, fabigol bihi wadzalika ad'aful iman, dia harus mengingkari perbuatan itu di dalam hatinya. Itu serendah-rendahnya iman. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalau ada satu nyawa dibunuh di timur atau di barat, dia dibunuh di barat, tapi kita yang di timur ridho dengan perbuatan itu, karena syarikan lahu, dia ikut serta dalam dosa itu. Ya, ar-ridho bil kufri kufrun, ar-ridho bil ma'asiyah ma'asiyah. Ridho kepada kejahatan adalah kejahatan, ridho kepada kemungkaran adalah kemungkaran. Jadi ini saya renungkan yang saat ini terjadi, ya. Dibuat perjanjian dilanggar, dibuat perjanjian dilanggar. Yang buat aturan mereka yang melanggar. Hak veto di tangan mereka. Harusnya ada faksi-faksi negara lain yang punya kewenangan yang sama, biar adil. Iya kan? Sekarang tidak adil. Itu hanya buatan-buatan saja itu. Ada negara-negara lain yang punya hak veto yang sama, atau negara non-blok yang pernah, ya, diadakan, sehingga dibuat satu aturan yang berimbang. Siapapun, negara manapun yang melakukan penjajahan dan pembantaian warga sipil khususnya, siapapun itu negaranya, apapun itu negaranya, maka harus ditindak sesuai hukum internasional yang berlaku. Harusnya begitu. Tapi kan hak vetonya di pihak mereka. Amerika, wa Inggris, wa Prancis, di belakang layar Yahudi, Israel. Nggak bisa. Itu. Dan ini terjadi di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Kalau membaca As-Sirah An-Nabawiyah, biografi hidup Rasul, kita dapati Nabi mengadakan perjanjian dengan komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita tahu di situ ada 20 lebih suku Yahudi. 20 lebih suku orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah di zaman Rasul. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Said As-Samhudi dalam kitabnya Wafa'ul Wafa bi Akhbari Madinah Daril Mustafa. Di antaranya ada Bani Quraidah, Bani Kainuqah, Bani Nadir, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka sudah tinggal di Madinah sudah lama. Kenapa mereka pindah ke Madinah? Asal mereka itu di Syam. Orang-orang Yahudi yang Madinah itu aslinya dari Syam, dari wilayah-wilayah Syam, Suriah kah itu, Palestina kah itu, di zaman itu namanya Syam. Mereka semuanya berbondong-bondong hijrah
pindah ke Yathrib, selain karena ada konflik di wilayah Syam, ada raja yang memusuhi mereka, orang Yahudi tersebut, tapi juga ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka memberitahukan bahwa nanti di Yathrib itu akan hijrah seorang nabi penutup dari seluruh anbiya dan para rasul. Jadi kalian tinggal di sana berharap anak turunan kalian nanti termasuk orang-orang yang beriman kepada nabi akhir tersebut dan menjadi pembela nabi akhir tersebut. Yang dimaksud nabi akhir itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah mereka pindah ke Yathrib, ke Madinah. Tuh, tinggal di situ mereka. Maka dari mereka tinggal di situ melahirkan banyak gabail, suku-suku Yahudi di kota Madinah. Ada yang bertempat di Khaybar, ada yang saya sebut Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan masih banyak tuh, disebut 20 lebih suku-sukunya oleh Imam As-Samahudi. Tapi kenyataannya ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah dan berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya Yathrib itu, justru mereka memusuhi Nabi dan mengingkari. Padahal tujuan mereka, leluhur mereka, tujuannya tinggal di situ untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika sudah diutus Rasul, justru mereka mengingkari. Karena mereka berharap bahwa Nabi mereka itu, Nabi akhir itu adalah Nabi yang berasal dari mereka. Nah ini sejarah kenapa adanya orang-orang Yahudi di Madinah. Hijrahlah Rasul tepat tahun 5 Hijriah. Itu ada perang namanya Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Sebelumnya Nabi baru awal hijrah sudah ada perjanjian dengan mereka. Mereka juga yang meminta buat perjanjian, yaitu saling melindungi, saling menjaga. Ya, poin-poinnya itu nanti disebut dengan Mitsaq al-Madinah, piagam Madinah. Itu adalah isi perjanjian antara Nabi Muhammad, umat Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam dengan orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Madinatul Munawwarah. Ternyata mereka yang meminta membuat aturan perjanjian itu, tapi justru mereka yang melanggar. Ya, pelanggaran itu dilakukan pada tahun 5 Hijriah, satu peperangan yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Yang mereka mengkhianati Rasulullah SAW, justru mereka bergabung dengan pihak musuh, bukan menjaga, bukan menolong, membantu umat Islam yang sudah menjaga mereka di kota Madinah. Tapi justru ketika musuh dari Qabail, suku-suku Arab yang waktu itu masih musyrik, mereka bergabung jadi pasukan besar disebut Ahzab, kemudian menyerang umat Islam. Untungnya ada usulan dari salah satu sahabat asal Persia, yaitu Sayyiduna Salman Al-Farisi, membuat parit untuk melindungi kota Madinah jangan sampai dimasuki oleh musuh. Walhasil umat Islam pada waktu itu selamat daripada serangan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding umat Islam yang ada pada waktu itu. Nah, Bani Quraidah mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka sengaja ingin membuka gerbang sehingga musuh bisa masuk dari jalan pintu lewat tempat mereka, sehingga nanti masuk ke jantung kota Madinah. Di situ ada kamp pengungsian. Ada kamp pengungsian. Di situ ada para wanita, ada anak-anak kecil yang mereka diungsikan pada waktu itu. Itu mereka sengaja buka gerbang sehingga musuh bisa masuk. Kalau itu terjadi, bisa saja kaum perempuan, anak-anak kecil itu dibantai dan dibunuh. Tapi alhamdulillah Allah menjaga. Ya, Nabi mengetahui pengkhianatan itu. Diutuslah ada sahabat yang disebut Sahibu Sir Rasulillah,
intelnya Rasul, pemilik rahasianya Rasul, namanya Huzaifah al-Yamani. Beliau yang salah satu sahabat yang menjadi intel sehingga terbongkarlah rencana jahat itu yang sudah direncanakan oleh Bani Quraidah. Maka dikabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah sudah wahyukan kepada Nabi untuk memerangi mereka. Keluarlah sabda Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Seorang di antara kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka diperangi. Tapi golongan perempuan, anak kecil itu dilarang dalam syariat Islam lewat lisan Rasul Muhammad SAW. Yang diperangi adalah orang-orang yang memang niat ingin memerangi umat Islam pada waktu itu. Dan itu perintah dari Allah, bukan karena Nabi marah, emosi, kemudian Nabi perintahkan sahabat menyerang mereka. Tidak. Nabi punya akhlak itu, kana Nabi SAW la yaghdab li nafsihi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah karena pribadinya, tidak pernah marah karena pribadinya. Tapi Nabi kalau marah itu sebabnya karena Allah, lillah. Ya, dalam Maulid Ad-Diba disebut wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi. Jadi kalau pribadi beliau maafkan. Tapi ketika hukum Allah dilanggar atau ada kelompok yang melakukan kejahatan secara terstruktur yang dilakukan oleh Bani Quraidah, maka di saat itu tidak ada satupun yang berani berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau marah karena Allah, marah karena membela kebenaran, marah karena melihat kejahatan, kemungkaran, kezoliman yang dilakukan kepada umat Islam. Maka 70 orang sahabat sebelumnya dibantai, 70 orang. Ada satu suku meminta dikirim 70 orang sahabat Rasul untuk mengajarkan mereka agama Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. Nabi mengutus 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. Ternyata sampai di sana dijebak mereka, bukannya mereka ingin belajar Islam, tapi sengaja menjebak 70 orang sahabat, akhirnya dibunuh seluruhnya. Fi riwayah satu selamat. Ini kasus yang berbeda. Artinya pengkhianatan ini sudah ada sejak zaman dahulu, baik dari Bani Israel dan pihak-pihak musuh lainnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau marah. Sampai beliau mendoakan kepada mereka kebinasaan. Itulah yang menjadi sebab atau latar belakang kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Lau kana an-nabiyyu hayyan fi zamanina, 70 orang sahabat dibunuh waktu itu, Nabi marah, bahkan memerintahkan beberapa sahabat untuk melakukan penyerangan balasan kepada mereka. Itu 70 orang. Kalau Nabi hidup di zaman sekarang, Nabi saksikan bukan 70 orang yang dibantai. Mereka waktu itu yang dibunuh orang-orang yang sudah dewasa. Kalau Nabi hidup di zaman kita, Nabi lihat yang dibunuh anak kecil, perempuan. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Mereka waktu itu penghafal Al-Quran 70 orang. Di Palestina juga banyak penghafal Al-Quran. Nah, dari situ kita berpikir bahwa sikapnya Rasul SAW yang diperintahkan oleh Allah waktu itu adalah menginvasi Bani Quraidah. Tapi Islam bersatu. Islamnya bersatu. Gak ada takut masalah ekonomi. Negara-negara ini berpikir masalah ekonomi, masalah diserang balik. Tapi mereka gak takut iman mereka hancur. Yang mereka takut ekonomi mereka hancur. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Hadis Rasul Muhammad SAW. Kadal faqru ayyakuna kufra.
Nah, ini yang terjadi, yang kita lihat zaman sekarang itu memang persis dengan peristiwa yang ada di Bani Quraidzah. Mereka yang membuat aturan, tapi mereka yang melanggarnya. Mereka yang menyuarakan hak asasi manusia, tapi mereka justru yang melanggar hak asasi manusia. Itu yang terjadi. Jadi slogan mereka, iklan mereka tentang hak asasi manusia itu semua kebohongan. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang ada saat ini dibantai? Ya, mereka beruntung. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang rugi kita. Mereka dapat syahid secara cuma-cuma. Kita husnuzon, semuanya itu syahid, terbunuh. Wasyahid, kata Nabi, asyahid yashfa' fi sab'in min ahli baitihi. Satu orang yang wafat syahid di jalan Allah, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Beruntung mereka. Kemudian iman mereka teruji. Kita belum diuji imannya. Masih hidup enak, makan enak, tidur enak, ibadah tidak diganggu. Mereka teruji, mampu. Beruntung mereka. Yang ketiga, yang lain negara-negara Islam terjajah, gak berani melakukan tindakan, berarti takut. Mereka merdeka, gak takut dilawan. Israel dilawan, tidak menyerah. Jadi kebalik, kalau dalam pandangan keagamaan justru mereka beruntung. Itu. Makanya jangan kita lihat Israel menang nih. Sekalipun Israel menguasai, membantai mereka semuanya, hakikatnya mereka kalah. Kenapa? Karena kemenangan yang sesungguhnya bukan di dunia. Ada kehidupan setelah kita meninggal, ada akhirat. Orang-orang yang wafat itu mereka menang di hari itu. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa yaquluna, ya, mereka mengatakan mata al-fath, kapan itu kemenangan? In kuntum shadiqin, ya. Wa yaquluna mata hadzal fath in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan itu kemenangan jika kalian benar. Apa makna kemenangan di situ? Dalam tafsir para mufassirun menafsirkan kemenangan di situ adalah orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah di hari kiamat, di akhirat. Itulah orang yang menang. Kalau syuhada menang semua mereka. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun fa'arid anhum wantadhir innahum muntadirun. Katakanlah hari kemenangan itu hanya untuk orang-orang yang wafat di jalan Allah. Mereka yang menang. Karena kenapa? Karena di akhirat nanti mereka diberikan keistimewaan, balasan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan mereka ke dalam surga. Adapun mereka yang melakukan kejahatan di dunia ini, nanti di akhirat dihinakan oleh Allah Ta'ala, dihinakan oleh Tuhan. Maka kemenangan yang mereka raih di dunia adalah kemenangan yang semu, yang fata morgana, yang tidak ada artinya nanti di akhirat. Maka dikatakan tidak ada manfaat atas kemenangan mereka, iman mereka, orang-orang tersebut. Dan mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Gitu. Nah, jadi menang mereka, orang Palestina menang. Syuhada menang, gak ada syuhada itu kalah, menang. Nah, kita harus punya sikap. Sikapnya apa? Ada yang menganjurkan boikot. Boikot produk-produk mereka. Silakan diamalkan. Tapi jangan lupa, boikot jangan hanya produk, ajaran mereka juga diboikot. Pikiran mereka diboikot. Kebiasaan buruk mereka juga diboikot. Program-program buruknya juga diboikot. Itu dilakukan. Maka itu termasuk bagian jihad terkecil yang kita bisa lakukan. Itu jihad terkecil, bukan nyawa. Ya. Kalau kita di Maluku Utara pernah alami konflik, bisa merasakan tuh konflik bagaimana peperangan, ya. Itu bukan tujuan agama Islam. Tidak enak. Tapi juga tidak baik kalau melihat ada kejahatan didiamkan. Itu juga hal yang tidak baik.
rahmatan lil alamin, kan slogan yang selalu disuarakan ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu benar. Tapi ketika kita melihat ada yang dibantai, kemudian kita diamkan, itu tidak rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin, hilangkan itu. Tujuan jihad itu kan itu, menghilangkan kezaliman, kejahatan, penindasan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sekedar pengantar ya, untuk menyampaikan kembali, karena ke depan akan lebih parah daripada yang sekarang. Nanti lihat aja ya, kalau didiamkan lebih parah daripada yang ini tuh. Dan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah berani ke negara-negara yang lain, dia bisa berani ke negara Islam yang lainnya. Kalau bahasa kita itu, dia sudah tidak menganggap adanya negara-negara yang ada, tidak anggap itu, karena sudah dibuat aturan menguntungkan mereka. Kemudian ekonomi dikuasai oleh mereka. Kemudian banyak juga kita lihat di beberapa negara, ada negara Islam mengadakan Miss Universe, negara Islam. Di saat yang sama di Palestina dalam keadaan seperti itu. Abu Dhabi, negara-negara kaya raya yang ada di wilayah tersebut, itu pemegang sahamnya banyak dari Israel, dari Yahudi. Makanya program-program yang ada, program-program Yahudi, bukan program-program keislaman. Ya, dibuat perjudian, kemudian nanti investasi perjudian lewat pertandingan tinju sudah masuk di Saudi Arabia. Kalau sudah ada itu, ada judi, ada zina, masuk di situ. Gak berani mereka buat di Makkah, di Madinah, takut umat Islam berontak, karena itu kota suci. Jeddah agak jauh, ibu kotanya, bukan Riyadh, mohon maaf, bukan Jeddah, Riyadh. Riyadh itu jauh ya. Berapa? Kira-kira 9 jam dari Makkah. Ya, 9 jam ibu kotanya. Di situ diadakan tinju internasional sampai sekarang nih. Kalau tinju yang diadakan di situ yang internasional, itu berbarengan juga dengan minuman keras, perjudian, perzinahan, itu gak bisa dipisahkan. Itu. Ini program-program dari mana? Apakah dari Islam? Enggak. Diadakan di negara Islam. Karena pemegang saham, ekonomi, semuanya dari mereka. Ini yang saat ini dikuasai oleh mereka. Makanya kita lihat gak berdaya. Dan itu sudah Nabi sampaikan ribuan tahun yang lalu, bahwa nanti akan datang satu zaman jumlah kalian banyak seperti buih di lautan. Jumlah kalian banyak seperti buih di lautan. 2 miliar lebih kalau tidak salah umat Islam saat ini di dunia. Ya, 2 miliar apa 1 miliar lebih, kurang lebih. Terbanyak nomor 2 pemeluk agama ya. Nomor 1 Nasrani, nomor 2 Islam. Banyak jumlahnya, tapi seperti buih terombang-ambing dengan ombak. Nabi ibaratnya kal qas'ah, seperti tempat nasi. Tempat nasi itu musuh datang menyergap dari berbagai arah. Mereka gak berdaya. Ditanya kenapa mereka tidak berdaya, kata Nabi mereka kena penyakit namanya al-wahan. Karena pada waktu itu mereka kena penyakit al-wahan. Ditanya lagi oleh sahabat, ada termasuk al-wahan, lafzul gharib, satu lafaz, satu kata yang gharib, yang asing di telinga para sahabat atau orang-orang Arab. Nabi mengatakan al-wahan. Ketika itu mereka bertanya, al-wahan itu apa? Ya, Nabi mengatakan al-wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Itulah penyakit yang menimpa umat Islam di masa itu. Ini diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Ghoribil Hadis. Ya, ilmu yang membahas tentang kata-kata yang gharib, diterangkan dalam satu bidang ilmu independen dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu Ghoribil Hadis. Nah, ini luar biasa. Kita saksikan sekarang seperti itu.
kadal faqru ayyaguna kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa orang kepada kekufuran.